Perkenalkan, nama saya Isnaini dengan NIM 2283120022. Di sini saya menjelaskan terkait definisi mediasi. Yang pertama, mediasi berasal dari bahasa Inggris, mediation yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Penyelesaian sengketa secara menengahi dan yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Yang kedua, mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang bertindak sebagai mediator. Adapun tugas dari mediator yaitu menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa dan tidak memihak satu sama lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan mediator netral yang membantu pihak-pihak bersengketa dalam mencapai kesepakatan. Tujuan utama dari mediasi yaitu mengutamakan solusi yang saling menguntungkan tanpa ada pihak yang menang dan kalah. Perkenalkan, nama saya Elbet El Hanif. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses mediasi di pengadilan. Nah, proses mediasi di pengadilan ini tuh ada 3 tahap. Pertama ada proses pramediasi, kedua ada proses mediasi, dan yang ketiga ada proses pasca mediasi. Proses pertama mengenai proses pramediasi. Nah, proses pramediasi ini tuh dimulai dari penasehatan oleh majelis hakim di sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Nah, hakim menasehati para pihak. Lalu jika para pihak tidak berdamai, maka majelis hakim memberikan petunjuk dan penjelasan terkait kewajiban melaksanakan mediasi. Nah, petunjuk hakim itu mencakup beberapa hal, yaitu mengenai apa itu mediasi, apa itu manfaat mediasi, bagaimana kewajiban pihak dalam mediasi, kewenangan pihak untuk menunjuk atau memilih mediator, dan kewajiban pihak untuk beretika selama proses mediasi berlangsung. Nah, dalam proses pramediasi ini, para pihak memilih mediator sesuai dengan daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan, atau mereka juga bisa memilih mediator di luar pengadilan yang bersertifikat. Nah, adapun maksimalnya itu maksimal 2 hari kerja dari sejak sidang yang dihadiri oleh para pihak. Nah, apabila para pihak tidak dapat menentukan siapa mediatornya atau menyerahkan penetapan mediator, maka ketua majelis mengeluarkan penetapan terkait dengan penunjukan mediator. Nah, di tahapan pramediasi ini tuh selain penetapan penunjukan mediator, ada juga penandatanganan formulir oleh para pihak bahwa mereka telah memahami penjelasan majelis hakim berkaitan dengan prosedur mediasi dan hal-hal yang akan mereka tempuh selama proses mediasi tersebut. Nah, jadi ada formulir yang ditandatangani sehingga dalam tahapan mediasi ini tuh paling tidak ada 2 dokumen yang dibawa oleh para pihak. Yang pertama itu penunjukan mediator, yang kedua form yang telah ditandatangani oleh para pihak. Yang kedua, proses mediasi. Nah, dalam proses mediasi ini, para pihak diharapkan menyerahkan resum perkara kepada mediator sebelum mediasi itu dilaksanakan, sehingga mediator sudah mempunyai gambaran atau peta konflik, peta masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak. Nah, dari resum ini, kemudian mediator memanggil para pihak untuk melaksanakan perundingan, baik dihadiri oleh pihak itu sendiri maupun didampingi oleh kuasa hukumnya. Nah, selama proses perundingan ini, mediator menggunakan segala fasilitas atau instrumen dalam mediasi semaksimal dan seoptimal mungkin agar proses mediasinya itu berjalan dengan baik dan mampu memberi hasil yang diharapkan. Nah, dalam proses mediasi dapat pula dilibatkan ahli maupun tokoh masyarakat, pendidik, dan lain sebagainya yang kira-kira mampu memberi sugesti atau mampu memberikan pandangan yang positif, konstruktif terhadap para pihak mengenai akar permasalahan mereka, sehingga mereka dapat menyusun atau mengajukan alternatif-alternatif yang terbaik dalam penyelesaian sengketa di antara mereka. Nah, yang ketiga mengenai pasca mediasi. Nah, setelah proses mediasi berlangsung itu ada hasilnya. Nah, hasilnya itu bisa berupa sepakat, bisa juga tidak sepakat. Nah, kalau sepakat kemungkinannya itu ada 2.
sepakat seluruhnya atau sepakat sebagian. Nah, kalau kesepakatan seluruhnya, maka seluruh proses mediasi, seluruh materi pokok perkara itu diselesaikan. Jadi, proses mediasi itu menghasilkan kesepakatan damai di antara para pihak. Nah, kalau kesepakatan damai seluruhnya berkaitan dengan kebendaan, misalnya gugatan harta bersama, gugatan non prestasi, gugatan waris dan sebagainya, maka para pihak dapat meminta ke pengadilan untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi akta perdamaian. Nah, sementara jika kesepakatannya sebagian, berarti hanya sebagian dari objek perkara yang selesai, yang telah berhasil diselesaikan para pihak secara damai. Nah, sementara sebagian lainnya itu belum, dan yang belum terselesaikan inilah yang nantinya akan diselesaikan dalam tahapan persidangan atau proses litigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Septiani. Nah, saya akan menjabarkan atau memaparkan sedikit materi tentang kekuatan mediasi di pengadilan. Nah, sebelumnya kan kita bahas tentang definisi dan bagaimana proses mediasi di pengadilan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kekuatan mediasi di pengadilan. Nah, kekuatan mediasi di pengadilan ini memiliki beberapa kekuatan utama yang membuatnya menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Kekuatan-kekuatan ini juga berkontribusi pada efisiensi, keadilan, dan kepuasan para pihak yang bersengketa. Nah, sini yang pertama ada kesepakatan yang mengikat secara hukum. Itu ada akta perdamaian dan eksekutorial. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang akta perdamaian. Nah, akta perdamaian ini adalah jika mediasi berhasil dan menghasilkan kesepakatan damai, kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam akta perdamaian. Nah, akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, eksekutorial ini adalah akta perdamaian yang bersifat eksekutorial, artinya jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, pihak lain dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan tanpa perlu melalui persidangan ulang. Yaitu yang kedua adalah efisiensi waktu dan biaya. Nah, di sini ada dua, proses cepat dan biaya lebih rendah. Nah, proses cepat ini mediasi cenderung lebih cepat dibandingkan proses litigasi yang memakan waktu lama dan berjenjang dan yaitu ada banding dan kasasi. Biaya lebih rendah jelas mengurangi biaya-biaya persidangan seperti biaya panjar perkara, honor saksi ahli, dan biaya advokat yang seringkali lebih tinggi dalam proses litigasi. Nah, yang tiga adalah menjaga hubungan para pihak. Nah, di sini ada dua lagi, kerahasiaan dan meminimalkan konflik. Nah, di sini ada menjaga hubungan para pihak, yaitu proses mediasi bersifat rahasia dan menjaga privasi para pihak dan mencegah terungkapnya informasi sensitif ke publik, yaitu meminimalkan konflik. Nah, yaitu mediasi mendorong komunikasi yang konstruktif dan mengurangi permusuhan sehingga berpotensi menjaga atau memperbaiki hubungan di masa depan, terutama penting dalam sengketa keluarga atau bisnis. Nah, yang keempat adalah partisipasi aktif para pihak, yaitu ada dua lagi, otonomi para pihak dan rasa kepemilikan. Otonomi para pihak adalah
Para pihak memiliki kontrol penuh atas jalannya mediasi dan keputusan akhir. Mediator hanya perlu memfasilitasi bukan memutuskan. Rasa kepemilikan ini karena keputusan diambil bersama, para pihak merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab kepada hasil kesepakatan, sehingga tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan cenderung lebih tinggi. Nah, mengurangi beban pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa, dan efisiensi sistem peradilan. Nah, saya akan menjabarkan sedikit adalah mediasi berfungsi sebagai filter bagi perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah kasus yang harusnya diputus oleh hakim. Nah, selanjutnya efisiensi sistem peradilan. Dengan semakin banyaknya kasus yang diselesaikan melalui mediasi, sistem peradilan menjadi fokus pada perkara-perkara yang benar-benar memerlukan putusan pengadilan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Aditya Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Sudah kita ketahui bersama bahwa daripada penjelasan rekan-rekan saya terlebih dahulu terkait mediasi yang ada di pengadilan. Nah, sekarang saya akan membahas terkait hambatan-hambatan pelaksanaan mediasi di pengadilan. Yang mana hambatan pelaksanaan mediasi di pengadilan itu meliputi yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran para pihak. Nah, salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah minimnya pemahaman para pihak mengenai tujuan dan manfaat mediasi. Banyak pihak yang datang ke pengadilan lebih berorientasi pada kemenangan dalam sengketa, bukan pada penyelesaian damai. Nah, hal ini menyebabkan mereka enggan mengalami proses mediasi secara sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, adanya keterbatasan kompetensi mediator. Lalu yang ketiga, budaya litigasi yang masih kuat. Lalu yang keempat, kurangnya waktu dan juga fasilitas. Lalu yang kelima, adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak. Lalu tidak ada saksi tegas atas ketidakhadiran atau ketidaksungguhan. Lalu yang terakhir, kurangnya sosialisasi dan edukasi. Nah, terkait hambatan-hambatan pelaksanaan mediasi di pengadilan, secara singkat itu bertujuan yang mana untuk mengoptimalkan pelaksanaan mediasi di pengadilan diperlukan penguatan kapasitas mediator, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, serta reformasi budaya hukum menuju penyelesaian yang lebih damai dan berkeadilan restoratif. Mediasi tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi harus dipahami sebagai jalan menuju penyelesaian yang lebih adil dan lebih berkeadaban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai tantangan dalam proses di pengadilan. Yang pertama ada yang namanya lambannya proses peradilan. Nah, banyaknya perkara yang mengalami penundaan karena padatnya jadwal sidang, kurangnya jumlah hakim atau administrasi yang belum optimal, yang dimana hal ini bisa menyebabkan keadilan tertunda, yang pada dasarnya adalah bentuk ketidakadilan. Selanjutnya yang kedua ada biaya yang tinggi, yang dimana meskipun ada asas peradilan yang murah, kenyataan proses pengadilan seringkali memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik untuk administrasi negara, administrasi perkara, transportasi, jasa hukum, hingga biaya saksi ataupun ahli. Dan yang ketiga, terdapat kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat, di mana banyak para pihak pencari keadilan belum memahami prosedur dan hak-hak mereka dalam di pengadilan, sehingga mereka seringkali mengalami kesulitan dalam perjuangkan keadilannya mereka. Dan yang keempat, ada keterbatasan sumber daya, di mana pengadilan terutama di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas, tenaga hakim, panitera, dan juga infrastruktur pendukung lainnya. Dan yang kelima, intervensi eksternal, yang dimana kadang-kadang proses peradilan dihadapkan pada tekanan ataupun pengaruh dari pihak luar, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial, yang dimana hal ini dapat mencederai yang namanya independensi dalam dunia pengadilan.
Selanjutnya ada dampak dari adanya proses di pengadilan. Yang pertama itu terdapat perlindungan dan juga hak dalam keadilan, yang dimana proses pengadilan menjadi sarana utama untuk menegakkan hukum dan juga memberi keadilan kepada masyarakat, yang dimana ini menjadi jaminan perlindungan hak asasi dan juga kepastian dalam hukum. Dan yang kedua ada penyelesaian sengketa secara terstruktur, yang dimana dengan adanya sistem peradilan, penyelesaian konflik ataupun sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme yang sah dan sebagaimana diatur oleh hukum, bukan secara sepihak ataupun kekerasan. Dan yang ketiga ada efek psikologis bagi para pihak, yang dimana proses pengadilan dapat memberikan tekanan mental bagi para pihak yang berperkara, terutama jika proses berlangsung lama atau menghadapi ketidakpastian. Yang keempat ada namanya dampak sosial dan ekonomi, yang dimana sengketa yang dibawa ke pengadilan dapat mempengaruhi reputasi hubungan sosial hingga kestabilan ekonomi pihak yang terlibat, baik secara langsung dan juga tidak langsung. Yang kelima ada presiden hukum, yang dimana putusan pengadilan dapat menjadi rujukan ataupun jurisprudensi untuk perkara-perkara serupa yang terjadi di masa depan, sehingga berdampak pada perkembangan hukum nasional. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.